Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Muhammad Zaidan Natorik dan teman saya Diana Saputra. pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu owner dari Convex Indonesia. Bersama kami Mas Hafid. Sebelumnya kenalin, saya Muhammad Afif Nurhanan. Kebetulan saya juga di sini mahasiswa yang termasuk tua, dan ketika saya menjadi mahasiswa, saya juga semacam nyambi itu dengan perintis bisnis bersama kawan-kawan saya, dan alhamdulillah sekarang Convex Indonesia itu juga berdiri hingga saat ini. Mungkin Mas Hafid, Ya, kami ingin sedikit menanyai tentang bisnis yang telah dijalankan. siap. Jadi gimana sih awal mula perjalanan Mas Hafid membangun bisnis hingga sekarang? Oke, terkait aspek historis dari berjalannya Convex Indonesia ini. Nah, sebenarnya Convex Indonesia ini itu sudah dirintis dari mulai kakak kelas saya, tingkat saya yang itu sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri ketika di mahasiswa beliau angkatan 2018, dan beliau memulai merintis itu sejak beliau kuliah, dan saya masih SMA juga. Beliau sudah mulai merintis di UMY khususnya. Beliau dan juga saya memulai Convex Indonesia ini itu karena pertama kita melihat peluang pasar. Nah, sebenarnya bisnis itu kan kita mulai kan sebenarnya kita dengan melihat peluang apa sih yang bisa kita jadikan cuan gitu ya, kalau bahasanya anak sekarang. Ada permasalahan dan juga ada tawaran solusi, yang mana dari solusi itu menghasilkan cuan itu. Nah, ketika kita melihat permasalahan di kalangan mahasiswa UMY khususnya, itu kan mereka tuh banyak di UMY khususnya, di UMY itu kan banyak organisasi gitu, organisasi kemahasiswaan, terus ada kepanitiaan yang mana itu kan sangat butuh dengan atribut yang mana itu juga menjadi identitas mereka itu sendiri gitu kan. Kita melihat permasalahan di situ, kita melihat permasalahan yang dekat dengan kita sendiri. Dari situlah kita mulai, kenapa kita nggak mendirikan ini aja ya, konveksi sama merchandise. Soalnya dari kalangan mahasiswa yang ikut organisasi, salah satu alasan mereka itu mencari korsanya gitu kan, seperti ini. Wah, aku masuk organisasi ini, aku pengen punya kursanya gitulah, aku pengen nanti ketika mahasiswa punya 3 kursa gitulah. Nah, itu kan juga salah satu menjadi peluang kita buat kenapa sih kita nggak bikin bisnis yang penyedia kebutuhan tersebut gitu kan. Dan juga yang kita tawarkan itu ya memang dari cakupan terkecil. Jadi ini juga merupakan salah satu strategi bisnis kita, itu kan bahwasannya pemasaran itu memang yang paling efektif dari orang-orang terdekat, dan nanti menyebar menjadi sebuah jala gitu. Jadi itu kita awal mula itu masih benar-benar gimana ya, soalnya memang dari setiap organisasi itu mungkin dari tahun ke tahun dia sudah punya vendor konveksi tersendiri. Namun gimana caranya sih kita sebagai pendatang baru, kita sebagai vendor baru datang dan bisa merebut. Nah, itu artinya kan di situ akan ada persaingan antara vendor yang sudah lama dan juga kita sebagai pendatang. Nah, ini apa yang mau kita tawarkan? Nah, kita menawarkan tentunya keunggulan kompetitif gitu kan, keunggulan kompetitif yang kita tawarkan agar si organisasi itu tuh punya minat buat kita pesan di sinilah, kita beralih vendor lah. Nah, itu kan merupakan juga salah satu hal yang nggak gampang gitu kan, kita mendirikan bisnis yang misalkan teman-teman juga gini ya teman-teman merasakan lah, ketika misalkan teman-teman sudah punya langganan, misalkan langganan di tempat makan apa gitu kan, tiba-tiba ada pendatang baru, mesti kan teman-teman juga bakal mempertimbangkan gitu kan, apa sih yang dia unggulin gitu kan.
dari banyaknya pedagang bakso misalkan, itu apa sih yang bikin beda dan kita si calon konsumen itu tertarik buat order di tempat dia gitu kan. Nah, kita solusi yang kita tawarkan pertama dari bisnis yang mulai kita rintis, yang notabene bisnis yang mulai dirilis itu kan di mata calon konsumen, wah kurang meragukan nih, jangan-jangan bisnis abal-abal. Dan bisnis abal-abal itu kan menumbuhkan skeptis dari si calon konsumen itu. Nah, yang kita tawarkan pertama itu tadi salah satunya dengan mengenalkan kepada orang-orang yang terdekat. Jadi kalau orang terdekat kan kayak penawaran secara kultural gitu kan enak yo. Pesen yang aku gue, aku tak naik bonus misalkan, nanti tak kasih bonus atau nanti pembayarannya gampang lah. Nah itu yang kita tawarkan pertama itu dari kemudahan pembayaran gitu kan, dari kemudahan pembayaran kita tahu di kalangan mahasiswa, karena kita juga merintis dari mahasiswa, kita tahu kebutuhan mahasiswa tuh banyak gitu kan, apalagi yang merantau gitu kan, itu bisa menjadi salah satu daya tarik gitu loh, daya tarik dari si calon konsumen buat pesan di tempat kita tuh karena kemudahan pembayaran tuh dalam artian nggak sesaklek misalkan harus DP langsung 60%, harus 100% langsung lunas baru kita produksi, nggak seperti itu, tapi kita terkesan fleksibel karena kemudahan itu. Jadi si calon konsumen tuh tertarik buat memilih di tempat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi kan kenapa si calon konsumen ini juga sudah masuk ke segmen ya, jadi bukan aspek historisnya atau ya, langsung kepada strategi pengembangannya ya, strategi dan peluang pengembangan bisnisnya itu sih. Jadi kalau berbicara terkait aspek historis itu kan tadi kita melihat permasalahan dan tawaran solusi, dan yang solusinya itu bisa menjadi penghasilan itu sendiri, itu dari aspek historisnya. Jadi memang kita melihat peluang itu, kita lihat dari yang terdekat kita, kebutuhan mahasiswa tuh butuh kayak gini gitu kan. Kita nggak perlu jauh-jauh, misalkan kita harus bangun perusahaan yang muluk-muluk gitu kan, kita nggak harus berbisnis misalkan pemotongan ayam terus kuliner dan lain sebagainya. Itu ya kita juga melihat kuliner sebenarnya juga segmen yang menjanjikan sih, melihat karena kebutuhan manusia itu kan terkait sandang pangan papan, makanya kita mengambil salah satu itu terkait sandang itu. Terus masuk lagi kembali ke strategi tadi, yang pertama tadi kan kita menawarkan dari lingkup terkecil, terus yang kedua kita menawarkan kemudahan pembayaran, yang ketiga kita menawarkan apa, ini masuk kepada strategi kita bukan lagi kepada pemasaran fokus produk, tapi kepada konsumen behavior, dalam artian yang kita bidik itu lebih kepada perilaku konsumen. Jadi bukan lagi kita menawarkan produk yang berkualitas, murah dan lain-lain, itu kan fokus kepada produknya, tapi yang kita bidik itu lebih ke perilaku. Perilaku mahasiswa sekarang tuh dia nggak mau ribet misalkan, makanya kita dengan adanya kita sektor merchandise, jadi kita kan fokus antara konveksi dan juga merchandise, karena kita juga melihat orang pesen kursa itu pasti dia pakai lanyard sama ID card salah satunya. Nah itu kan berarti kita, kenapa kita nggak sekalian ini aja ya, kita sekalian kembangin buat di merchandise-nya. Jadi di situ kan kita melihat perilaku konsumen. Perilaku konsumen sekarang tuh orang-orang males tuh kalau misalkan harus pesen kursa di tempat tersendiri, terus pesan lanyard di tempat tersendiri, itu kan ribet ya, memerlukan biaya yang mungkin buat perjalanan, buat ke biaya perjalanan, terus buat ke urus banyaknya stakeholder kan juga semakin rumit gitu kan, memerlukan banyaknya orang, misalkan satu orang harus ngurus ke sini, satu orang harus ngurus ke sini, itu kan lebih ribet gitu kan. Makanya dengan adanya kenapa kita sudah jadi satu, nah itu ternyata juga menuai hasil yang baik. Jadi dari di periode 2021 atau 2022 gitu kan, 2022 atau 2023 itu kebanyakan dari konsumen itu membeli paket lengkap ke tempat kita gitu kan. Kita yang dulunya awalnya masih kayak konveksi tok, tapi justru dengan kita adanya kita bikin sektor merchandise saja, kita gabung jadi konveksi Indonesia itu konveksi dan merchandise itu kan. Nah dengan adanya penggabungan seperti itu, kita memiliki target behavior dari konsumen itu hasil menuai hasil yang baik gitu kan. Kebanyakan dari mereka tuh justru aku satu paket aja, kita sekalian gitu kan. Nah kayak gitu sih, itu buat strategi pemasaran. Kalau aspek historinya kan tadi jelas ya, saya rasa udah jelas terkait aspek historisnya tadi kita
permasalahan di sekitar kita dan kita memberikan tawaran solusi, yang mana solusinya itu kita iringi dengan keunggulan kompetitif dan strategi kita gitu. Lagi Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Mas, ya, apa sih pesan Masnya buat kami yang ingin atau mahasiswa yang ingin mulai merintis bisnis? Pertanyaan yang menarik ya saya kira. Jadi sebenarnya kan apa ya namanya, ketika kita kuliah ini kita perlu meluruskan mindset ataupun paradigma dari teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan sampai ketika kuliah, wah aku pengen kuliah di sini biar dapat apa namanya, biar dapat pekerjaan ini. Nah itu merupakan menurut saya pribadi, meskipun hal ini juga pro kontra gitu kan. Jadi harapannya kalau teman-teman jadi mahasiswa tuh yang diincar jangan lagi teman-teman jadi karyawan, tapi teman-teman jadi bos gitu kan. Teman-teman jadi bos dan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan kan kayak gitu. Nanti teman-teman udah di sekolahin tinggi, jangan sampai kalau target teman-teman, wah aku pengen jadi karyawan bank misalkan, ya itu hal yang mulia juga, tapi jauhnya kalau bisa teman-teman tuh nanti bisa jadi bos gitu kan. Jangan sampai teman-teman selamanya hanya dididik buat jadi karyawan terus gitu kan. Kalau karyawan terus nanti eman-eman ya sampai tua ya. Nanti biar kalian juga dari kalangan akademisi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ketika teman-teman masih jadi mahasiswa, menurut saya pribadi ya, menurut pengalaman saya pribadi, ketika jadi mahasiswa itu memang privilege yang tinggi banget gitu kan. Kalian punya privilege yang tinggi. Jadi ketika kalian merintis bisnis itu sih gimana ya, itu bisa menjadi daya tawar tersendiri gitu kan. Misalkan teman-teman punya mau merintis bisnis apa ya, nanti teman-teman kita juga masih mahasiswa atau kita nyambi. Nah itu tuh juga menjadi daya tarik si calon konsumen buat, wah salut banget nih si anak mahasiswa nyambi bisnis itu kan. Mungkin teman-teman juga merasakan gitu kan, ada teman-teman yang bisnis itu merasa wah asik ya kayaknya bisnis gitu kan. Selain pengembangan hobi, teman-teman juga dari prodi manajemen mengimplementasikan teori juga gitu kan. Itu jadi menurut saya itu manfaatkan momen kalian ketika masih mahasiswa. Soalnya aku pun merasa kayak wah kenapa kok jadi mahasiswa nggak lama aja gitu kan. Soalnya memang privilege-nya banyak banget gitu. Kalian punya wadah banyak gitu kan di kelas, kalian punya teori, pemahaman terkait pemasaran, terkait manajemen, terkait bisnis kalian mesti sangat dekat lah, apalagi kalian di fakultas ekonomi dan bisnis gitu kan, dan dekat banget. Makanya sayang banget ketika teman-teman tuh nggak mulai dari sekarang gitu kan. Nah masuk ke tips yang pertama itu teman-teman itu tadi cari permasalahan yang terdekat di mahasiswa gitu kan, dan didiklah ke konsumen behavior. Misalkan sekarang tuh banyak mahasiswa yang, nah ini mungkin tapi jangan sampai dicontoh gitu kan, banyak mahasiswa yang malas, makanya munculnya joki gitu kan, joki tugas itu salah satu, tapi jangan dicontoh gitu kan. Nah itu kan berarti kan mendidik perilaku konsumen dan target behavior. Wah sekarang banyak nih anak-anak yang malas ngerjain tugas, wah kenapa kita nggak bikin joki tugas aja ya. Nah itu misalkan, tapi yang sektor haram. Nah contoh lainnya misalkan banyak nih teman-teman mahasiswa sekarang tuh yang malas gitu kan, mager buat keluar kos misalkan buat cari makan. Nah bisa tuh jadi peluang kalian, misalkan kenapa kalian nggak bikin just tip gitu kan, just tip makanan. Nah itu kan itu dari permasalahan yang dekat dengan kita gitu kan. Nah itu olahlah jadi tawaran solusi dan itu menjadikan hasil kalian gitu kan. Jadi jangan terlalu kalian tuh mulu-mulu buat wah aku pengen bisnis terkait buat beli, jangan. Tapi gimana caranya minim modal tapi dapat keuntungan yang besar dengan melihat permasalahan. Oh sekarang permasalahan itu tadi. Nah itu tadi misalkan jadi makanan, itu menurutku itu juga jadi salah satu nanti tujuanku juga sih, salah satu nanti bisnis. Jadi sekarang kan orang-orang udah kayak skeptis ataupun dia udah nggak percaya sama makanan apa namanya Shopee Food semacam itu ya, apa namanya istilahnya ya, Shopee Food, GrabFood dan lain-lain. Itu kan terkesan sekarang kan udah mahal gitu kan, wah mahal masa cuma beli satu tok mahal. Nah itu nanti bisa diolah kalian, oh ternyata sekarang tuh orang udah, yang pertama permasalahannya mager buat keluar, yang kedua mereka udah kayak malas buat beli di online food gitu kan, online food. Nah itu kalian muncul, kenapa kalian nggak membuat semacam bisnis jasa titip makanan misalkan nanti
Nah, nanti skemanya bisa kalian ulang lebih rinci sih. Jadi intinya kan dari permasalahan terkecil, permasalahan terdekat kalian itu kalian jadikan, kalian olah jadi tawaran solusi. Itu menurutku udah paling efektif gitu kan. Jadi daripada kalian susah jauh-jauh, misalkan pengen bisnis komputer, pengen bisnis apa yang mulai itu kan modalnya gede. Kalau dengan yang modal kecil itu kan berarti kalau kalian gagal ya udah nanti tinggal coba lagi, kalian cari permasalahannya gimana ya, apakah karena aku nggak punya potensi di bisnis ini. Nah itu kan nek kalian modalnya kecil itu kan nggak terlalu berisiko tinggi gitu kan. Hitung-hitung kalian buat belajar toh, coba tak belajar itu. Jadi kalau misalkan kalian gagal itu nggak masalah gitu kan. Sama yang terpenting jangan malu ketika masih muda, itu jangan jangan terlalu mikirin malu atau gimana ya. Kalian nanti kalian juga bakal mengerti ketika kalian udah gede. Jadi mending dimanfaatkan. Kalau kata Najwa Shihab itu kan mending urat maru diputusin ketika masih muda daripada udah tua gitu kan, nanti gak jadi apa. Jadi manfaatkan ruang kalian, potensi kalian ketika masih muda. Itu sih. Jadi yang terpenting itu jangan malu, terus cari permasalahan di sekitar kalian yang bisa kalian jadi olah, bisa jadi peluang bisnis. Yang ketiga, jadikan setiap langkah kalian tuh langkah pembelajaran. Jadi ketika gagal cari permasalahannya, oh jadi permasalahanku di sini, berarti aku perlu belajar lebih tekun gitu kan. Itu sih. Yang konflik itu kan sebenarnya terkait modal ya, itu juga menyinggung juga terkait modal ya. Sebenarnya kita dulu sangat minim, jadi modal pun kita nggak langsung gede. Tapi kalau teman-teman lihat kan mungkin kalau konveksi kan perlu beli alat, perlu beli ini, perlu beli itu. Tapi enggak, kita awal mulai itu sebenarnya kita semacam strategi kita tuh kayak mungkin kalau teman-teman tahu makul gitu ya. Jadi kita tuh jahitin di tempat orang gitu kan. Jadi keuntungannya enggak segede ketika kita produksi sendiri. Jadi kita masih semacam kita beli kain terus kita nanti jahitin, terus kita nanti packing, itu kan masih minim modal gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita nggak langsung turunin mesin berapa unit gitu. Jadi cara kita mengakali ya kita coba ini aja lah, kita bikin kain sendiri terus nanti kita jahitin ke tempat terjahit. Terus nanti kan itu sudah dihitung untuk marginnya, walaupun marginnya nggak segede ketika kita punya alat sendiri gitu kan. Tapi sekarang kita sudah berkembang, sudah punya alat sendiri. Nah itu merupakan salah satu solusi juga ya, solusi ketika teman-teman terkendala modal. Menurutku ya terkait modal pun sebenarnya sekarang bukan jadi alasan, itu juga terkait skill dulu gitu kan. Jadi kalau mahasiswa kan kadang ini duitku, kalau mau bisnis itu kita nggak punya modal. Nah itu kan modal kan sebenarnya bisa diatasi dengan solusi-solusi ataupun strategi-strategi kayak gitu teman-teman. Jadi manfaatkan waktu muda kalian. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi gitu. Ini udah cukup nih mas. Soalnya ilmu yang dikasih yang sangat banyak dari masnya, kasih mulai dari stories perjalanan bisnis dari awal, cara merintis strategi dan cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada di sekitar. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan pada kesempatan wawancara ini. Dan ingat teman-teman, tidak usah takut dengan ketika berbisnis. Manfaatkan kesempatan sekitar, peluang sekitar untuk mendapat cuan di usia muda. Manfaatkan usia muda sebisa mungkin, bermanfaat mungkin. Ya mungkin itu pesan yang sangat menarik dari Mas Habib bagi kami yang masih menjadi mahasiswa dan ingin membuka peluang bisnis. Mungkin terima kasih ilmunya, semoga sukses. Ya, sukses. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.